Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami, yaitu dari modul 4 tentang pertumbuhan mikroorganisme, kebutuhan akan media dan faktor lingkungan. Pertama yaitu percobaan 8A, yaitu pengaruh temperatur pada pertumbuhan bakteri dan ragi. Prinsip percobaan pada praktikum ini adalah pertumbuhan mikroba bergantung pada cara suhu mempengaruhi enzim sel. Temperatur dapat meningkatkan aktivitas enzim, tapi hal ini juga dapat merusak struktur protein apabila terdapat peningkatan atau penurunan temperatur yang terjadi secara berlebihan. Setiap jenis mikroorganisme dalam kehidupannya mempunyai rentang suhu yang terdiri dari suhu minimum, maksimum, dan optimum. Berdasarkan kemampuan pertumbuhan pada suhu, mikroba dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu psikrofil dengan suhu pertumbuhan 0 sampai 10 derajat Celcius, mesofil dengan suhu pertumbuhan 10 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, termofil suhu pertumbuhan 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, dan hipertermofil dengan suhu pertumbuhan 65 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Aktivitas maksimal akan terjadi pada temperatur optimum. Temperatur ideal bagi aktivitas enzimatik spesifik tidak selalu sama dengan temperatur optimum untuk tumbuh. Reaksi fisiologis dari pengaruh temperatur yang diamati adalah laju pertumbuhan, produksi pigmen, dan produksi gas. Nama saya Agatha, 153190088. Akan menjelaskan mengenai analisis dengan suhu 4 derajat Celcius. Setelah 48 jam, dengan pengecekan setiap 24 jam sekali, tidak terjadi perubahan apapun pada sarung tangan lateks sebagai pengganti dari balon. Padahal sudah dipastikan sebelumnya bahwa ragi itu yang dicampurkan ke media kaldu glukosa masih aktif. Jadi bisa disimpulkan bahwa bakteri tidak tumbuh atau tumbuh minimum pada suhu 4 derajat ini. Karena kondisi kulkas yang cukup dingin dan menurut beberapa sumber, bakteri Cerevisiae ini atau dari bakteri dari ragi sendiri itu tumbuh optimumnya di suhu ruang atau di suhu agak cukup tinggi seperti 30-an derajat Celcius. Seperti itu. Selanjutnya adalah analisis pada suhu ruang. Setelah dilakukan percobaan terhadap ragi di air gula pada suhu ruang, terlihat bahwa air gula yang tadinya keruh berubah menjadi lebih bening di bagian bawah, dan di bagian atasnya terbentuk gelembung-gelembung busa dan ragi itu sendiri. Kemunculan gelembung-gelembung busa ini menunjukkan bahwa ada gas CO2 yang dihasilkan akibat aktivitas fermentasi yang dilakukan oleh ragi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada suhu ruang, ragi dapat beraktivitas berupa melakukan aktivitas fermentasi yang menghasilkan gelembung-gelembung udara berupa CO2. Selanjutnya adalah analisis suhu 37 derajat Celcius. Setelah 48 jam dengan pengecekan setiap 24 jam, baik pada air gula yaitu kontrol maupun inokulum ragi, keduanya tidak berhasil mengembangkan balon atau sarung tangan lateks. Dan kondisinya tidak berubah dari semenjak jam 0. Gambarnya itu ada pada sebelah kiri atas. Padahal ketika inokulum ragi dibuat, ragi masih aktif dan produksi gas berhasil pada botol pembuatan inokulum, yaitu ada pada gambar yang di sebelah kiri bawah. Analisis kesalahan pada hasil percobaan ini adalah yaitu kemungkinan kegagalan balon atau sarung tangan lateks menggembung adalah karena kurang rapatnya pemasangan sarung tangan lateks pada mulut botol sehingga udara masih dapat keluar masuk. Selanjutnya percobaan 8B yaitu pengaruh temperatur terhadap sel vegetatif dan spora bakteri, ragi, dan jamur. Prinsip percobaannya, spora pada bakteri adalah alat perlindungan diri. Apabila merasa terancam, bakteri penghasil spora akan membentuk spora karena ketahanan spora terhadap lingkungan yang ekstrim lebih baik dari sel vegetatif. Bakteri seharusnya mati pada suhu tertentu. Namun dengan adanya spora, maka ia dilindungi oleh protein sehingga ketahanannya lebih baik. Dan ketika kondisi lingkungan sudah stabil menurut bakteri, sel vegetatif kembali menjalankan fungsinya. Spora pada jamur selain tahan akan lingkungan ekstrim juga digunakan untuk berkembang biak, namun pada bakteri hanya untuk perlindungan diri. Percobaan ini ditujukan untuk melihat respons spora dan sel vegetatif bakteri dan jamur pada kondisi suhu yang berbeda. Selain itu, juga dapat dilihat apakah bakteri yang diuji menghasilkan spora atau tidak. Hasil pewarnaan bakteri E. coli yang dipanaskan pada suhu 80 derajat, hasil pewarnaan gramnya, yaitu terlihat bercak berwarna merah namun tidak membentuk sel bakteri. Kesimpulannya, karena warna yang muncul adalah warna merah, berarti bakteri adalah gram negatif, kemungkinan bakteri mati sehingga selnya rusak. Pewarnaan sporanya terlihat bercak berwarna merah, tidak ditemukan bercak berwarna hijau. Kesimpulannya, tidak ada spora.
Untuk pewarnaan gram, bakteri E. coli yang tidak dipanaskan terlihat bercak keunguan. Kesimpulannya gram positif. Hasil pewarnaan sporanya terlihat bercak berwarna merah dan ada juga warna hijau yang keduanya membentuk bulatan-bulatan. Kesimpulannya terdapat spora. Pada kenyataannya atau menurut literatur, E. coli merupakan bakteri gram negatif yang tidak memproduksi spora dan mati pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Ini berarti hasil percobaan di bakteri E. coli yang tidak dipanaskan, baik pewarnaan gram dan sporanya tidak sesuai dengan literatur. Hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan yaitu berupa adanya bakteri lain yang terinokulasi pada kaca preparat, sehingga hasil percobaannya tidak akurat. Selanjutnya, bakteri Bacillus pertama dipanaskan di suhu 80 derajat. Hasil pewarnaan gramnya terlihat bercak berwarna kemerahan yang membentuk pola berantakan. Kesimpulannya, gram negatif, kemungkinan sel rusak karena mati saat pemanasan. Hasil pewarnaan sporanya tidak terlihat bercak warna. Kesimpulannya tidak ada spora. Untuk yang tidak dipanaskan atau pada suhu 25 derajat, pewarnaan gramnya terlihat bercak keunguan. Kesimpulannya gram positif. Untuk pewarnaan sporanya, kesimpulannya ada spora. Pada kenyataannya, Bacillus merupakan bakteri gram positif yang memproduksi spora dan mati pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 1 jam. Sporanya tahan terhadap panas kering daripada panas lembab. Berarti hasil percobaan Bacillus yang dipanaskan pada suhu 80 derajat, baik pewarnaan gram dan sporanya tidak sesuai dengan literatur. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan yang pertama, pewarnaan gram itu bercaknya terlihat kemerahan namun juga agak keunguan. Jadi bisa saja warna kemerahannya itu adalah kesalahan identifikasi karena keterbatasan hanya melihat dari hasil foto. Kemudian sel yang rusak itu benar bahwa Bacillus selnya rusak pada suhu 80 derajat sesuai dengan literatur, karena pada literatur pada suhu 60 derajat Celcius Bacillus itu mati. Kemudian untuk pewarnaan spora di suhu 80 derajat itu tidak sesuai dengan literatur karena terlihatnya tidak ada spora, padahal seharusnya ada. Terus ini kemungkinan karena ada kesalahan saat pembentukan preparat pewarnaan spora, bakteri tercuci sehingga akhirnya tidak ada bakteri yang teramati, dan begitu juga tidak ada spora yang bisa teramati. Selanjutnya ada percobaan 9 yaitu tentang faktor fisik pH. Prinsip percobaannya adalah pertumbuhan dan kemampuan bertahan hidup suatu organisme sangat dipengaruhi oleh pH lingkungannya. Setiap mikroorganisme memiliki kemampuan untuk tumbuh pada pH tertentu. Secara umum, bakteri dapat tumbuh pada kisaran pH 4-9 dengan pH optimum yaitu pada pH normal, yaitu 6,5 sampai 7,5. Pada praktikum ini akan diteliti 3 tipe biakan yang diinokulasikan ke satu seri tabung berisi kaldu nutrisi dengan 4 macam pH berbeda, lalu diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Selanjutnya akan dihitung nilai absorbansi dan persen transmitan dari semua biakan menggunakan spektrofotometer. Dengan persen transmitan itu adalah jumlah relatif cahaya yang melewati sampel, dan absorbansi itu adalah jumlah relatif cahaya terabsorpsi oleh sampel. Yang pertama dilakukan uji terhadap bakteri E. coli. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan persen transmitan dan absorbansi bakteri E. coli dapat tumbuh optimal pada media kaldu nutrisi pH 5, 7, dan 9 atau botol nomor 2, 3, dan 4. Dan bakteri E. coli tidak dapat tumbuh dengan optimal pada pH 3. Hal ini terbukti pada biakan nomor 1, persen transmitannya sangat besar dengan absorban yang sangat kecil. Persen transmitan itu tadi adalah jumlah relatif cahaya yang melewati sampel. Semakin keruh suatu sampel, maka terindikasi bahwa adanya bakteri E. coli yang tumbuh, sehingga seharusnya persen transmitannya kecil. Persen transmitan yang besar menunjukkan bahwa kaldu masih bening, sehingga tidak ada bakteri yang tumbuh pada media tersebut. Berdasarkan teori, E. coli merupakan salah satu contoh bakteri neutrofil, atau bakteri yang dapat tumbuh pada pH normal. Pada pH 5, kondisi ini sangat disukai oleh E. coli karena pasokan makanan yang konstan dan menyebabkan viabilitas lebih tinggi untuk sel-sel pada E. coli dapat terbentuk. Percobaan kedua dilakukan pada bakteri Micrococcus luteus. Jadi terdapat 3 botol Micrococcus luteus yang ditanamkan pada bukan botol tetapi tabung reaksi dengan media berisi kaldu dengan pH yang berbeda-beda, yaitu pH 3, 7, dan 9.
Berdasarkan hasil analisis, perhitungan persen transmitan dan nilai absorban, bakteri Micrococcus luteus dapat tumbuh optimal pada media kaldu nutrisi dengan pH 9 dan tidak dapat tumbuh dengan optimal pada pH 3. Pada medium pH 7, ia dapat tetap tumbuh tetapi tidak optimal. Hal ini sesuai dengan referensi yang dikutip dari Madigan bahwa Micrococcus hidup secara aerob dan anaerob fakultatif karena pertumbuhan isolat tersebut paling optimum terjadi pada pH 9. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam percobaan ini memiliki kesesuaian dengan referensi. Uji selanjutnya dilakukan pada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Terdapat 3 tepung reaksi Saccharomyces cerevisiae dengan kaldu nutrisi dengan pH berbeda-beda, yaitu 3, 5, dan 7. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan persen transmitan dan absorban, bakteri Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh optimal pada media kaldu nutrisi dengan pH 7 dan tidak dapat tumbuh optimal pada pH 3 dan 5. Hal ini dibuktikan karena pada pH 7, persen transmitannya sangat kecil dan absorbannya cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai transmitan yang kecil menunjukkan bahwa adanya kekeruhan pada media, sehingga menunjukkan bahwa ada bakteri Saccharomyces cerevisiae yang tumbuh pada media tersebut. Menurut percobaan yang telah dilakukan oleh sendiri pada tahun 2013, pH optimum untuk Saccharomyces cerevisiae dapat hidup dan tumbuh adalah pH 3,5-6. Hasil yang diperoleh pada percobaan tidak jauh berbeda dengan pernyataan pada referensi. Selanjutnya adalah percobaan ke-10, yaitu faktor fisik kebutuhan akan oksigen. Di sini, prinsip percobaannya adalah dalam proses pertumbuhan, mikroorganisme itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap jenisnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme sendiri adalah kebutuhan akan oksigen, sehingga tidak semua bakteri membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terdapat beberapa bakteri yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh tetapi sedikit, atau bahkan tidak butuh oksigen. Dengan melihat posisi pertumbuhan bakteri ini, dapat dikelompokkan bakteri-bakteri atas kebutuhan akan oksigen, yaitu aerob, mikroaerofilik, aerob obligat, aerob intoleran, dan aerob fakultatif. Nah, dalam praktikum ini digunakan anaerobic jar. Apa itu anaerobic jar? Anaerobic jar adalah wadah kedap udara dengan prinsip dapat menangkap oksigen. Anaerobic jar ini terbuat dari kaset tebal yang tersusun dari polikarbonat. Anaerobic jar ini diciptakan untuk menciptakan keadaan anaerob. Itu menjadi tidak ada oksigen, sehingga beberapa bakteri akan tumbuh di tempat di dalam anaerobic jar ini. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Jadi ada di dalam anaerobic jar yang tadi, ini terdapat kesalahan. Terdapat 4 pengunci untuk mengunci toples dan katup yang berfungsi untuk mengeluarkan tekanan dalam toples. Sel tersebut berbahan karet untuk menjaga agar toples tetap kedap udara. Prinsip kerjanya itu menggunakan teknik gas pack system dengan mengeluarkan oksigen dari botol yang tertutup dengan bantuan gas pack generator dan katalis. Lalu, sistem tersebut menggunakan bungkus kimia. Gas pack generator terdiri dari sodium bikarbonat dan sodium borohidrit yang nantinya akan bereaksi dengan air sehingga menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Nah, menurut Cappuccino dan Sherman 2001, kandungan oksigen semakin berkurang dan kandungan karbon dioksida akan semakin meningkat sehingga menciptakan kondisi lingkungan yang cocok gitu untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, ada metode lain untuk melakukan sistem anaerob ini, yaitu pembilasan nitrogen menggunakan toples dengan 2 katup untuk masuk dan keluar gas dalam toples. Jadi nanti gas nitrogennya dimasukkan ke dalam toples selama 5 menit, gas yang mengikat oksigen akan keluar melalui katup, kemudian ditutup. Dan cara lain adalah menggunakan lilin yang dimasukkan ke dalam toples tahan panas. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, bakteri dapat diklasifikasikan menjadi anaerob obligat, yaitu yang tumbuh hanya dalam keadaan tekanan oksigen yang sangat rendah, dan oksigen itu bersifat toksik terhadap bakteri-bakteri tersebut. Lalu ada anaerob aerotoleran yang tidak, jadi bakteri itu tidak terbunuh oleh paparan oksigen, jadi oksigennya tidak toksik untuk bakteri-bakteri tersebut. Lalu ada anaerob fakultatif, yaitu bagaimana bakteri dapat tumbuh dalam keadaan aerob maupun anaerob. Gitu. Lalu ada anaerob obligat, yaitu bakteri itu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sedangkan bakteri mikroaerofilik, yaitu tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah. Tekanan oksigen tinggi itu dapat menghambat